Selamat pagi ya. Orderan hari ini yang akan kita kirim adalah LED H11 Kri buat Innova Reborn tipe G ya. Jadi untuk low beamnya barangnya seperti ini ya. Pemasangan PNP bisa adjustable ya, kanan kiri maju mundur bisa. Kenapa saya rekomendkan tipe ini? Kita cek nyalanya dulu ya sebelum dikirim. Jadi barang sebelum dikirim kita kalibrasi dulu, suntikan thermal pass, ukur, cek recheck, ketinggian bolam lampunya segala macam sudah oke. Kita review ya, kita videokan, sudah selesai kita langsung bungkus, langsung kirim ya. Anda mau order melalui Bukalapak, Tokopedia, Shopee bisa. Kalau Anda mau langsung saya review ya Bukalapak ya. 29 watt terbaca di wattmeter saya, dan kita akan ukur juga di luxmeter ya. Luxmeter terlihat berapa luxnya. Di luxmeter adalah terbaca 3000-an ya, 3000 lux tuh, 3000 ya, terbaca 3000 lux. Jadi H11 ini 30 watt 3000 lux ya. Pemasangan tinggal PNP, tidak ada yang istimewa ya. Yang pasti adalah Anda bisa setel. Jadi bohlam bagus itu, satu, syaratnya wattnya besar. Kedua, syaratnya wattnya besar, luxnya besar. Kedua, stabil. Ketiga, adjustable ya. Adjustable ya, bisa disetel putar, maju dan mundur ya. Syarat yang keempat, sebagai bonus serviceable ya. Jadi chipnya mati bisa kita ganti ya. Syarat yang kelima kita tambahkan adalah ininya tipis bro. Bagian yang gelapnya itu tipis. Jadi kalau bohlam yang bagus itu ya, ini kita arahkan begini, dia harus seluruhnya terangnya rata ya. Di sini ada gelap sedikit tapi ini samar-samar. Jadi makanya ini bohlam bagus sekali ya. Samar-samar dan tidak terlalu gelap. Jadi merata terangnya ya. Tuh. Samar-samar gelapnya. Kalau bohlam yang kurang bagus, lebar udah gitu gelapnya banyak ya. Ini rata samar-samar tuh. Ya. Makanya saya bilang kategori bohlam bagus itu, bos saya banyak orang WhatsApp ke saya, bos saya cari bohlam yang bagus dong. Ya, kalau menurut saya kategori bohlam bagusnya apa dulu. Jadi kalau saya mereview barang, kategori bohlam bagusnya watt dan luxnya gede. Kedua, stabil. Ketiga, adjustable. Keempat, bisa diservis sebagai bonus. Jadi kalau ini mati, chipnya kita bisa replace. Syarat kelima adalah yang tadi ya, makin tipis bagian gelapnya makin bagus, makin samar-samar gelapnya makin bagus. Jadi lebih bagus merata semua ya. Anda bisa ngetes bohlam Anda bagus atau tidak. Anda arahkan ke tembok, posisinya begini, chip kiri, chip kanan. Anda lihat bagian yang gelapnya ini banyak, lebar, lihat di tembok. Kalau semakin lebar gelapnya berarti itu bohlam jelek. Semakin gelap makin jelek ya. Semakin terang bagian gelapnya makin bagus, makin kecil makin bagus ya. Itu aja, simple ya. Jadi kita harus persamakan persepsi dulu bohlam bagus itu seperti apa ya. Jadi kadang-kadang saya bilang bagus begini, kadang-kadang ada orang yang merasa syarat bagusnya berbeda. Sama seperti Anda cari istri, cari wanita, saya mau cari wanita yang cantik apanya dulu nih ya. Dilihat mukanya, dilihat bodinya, atau cantik dalamnya, beribadah, solehah, segala macem ya. Jadi kategori cantiknya itu banyak ya. Sama dengan LED, kategori bagusnya ini kita harus persamakan dulu persepsinya apa gitu ya. Ada orang mencari yang cantik, dia hanya lihat bodinya, bodinya singset. Atau dia hanya lihat mukanya cakep, putih ya, tapi tidak rajin beribadah. Mungkin ada kategori tertentu ya, bagi orang tertentu yang mencari cantiknya menurut dia gitu ya. Atau ada orang bilang begini, cantiknya tanpa make up, pas bangun tidur lu lihat katanya, nah itu baru cantik. Nah makanya standarisasi cantiknya berbeda-beda. Sama standarisasi bohlam bagus itu apa dulu, kita harus definisikan ya. Nah definisinya tadi menurut saya adalah satu, saya ulang lagi, watt dan lux gede. Kedua, stabil. Buat apa Anda beli bohlam yang watt dan luxnya gede tapi ngedrop ya. Jadi awalnya doang.
Ketiga, full adjustable. Ini bolam full adjustable juga, bro. Ya, putar, putar, maju dan mundur. Ketiga, kalau bisa keempat, kalau bisa di servis chipnya lebih bagus. Kelima, bayangannya gelapnya sedikit. Ya, ini lanjut di order untuk mobil Ford Link ya. Ford Link tersebut katanya sudah menggunakan Philips Essential G2 H7, tapi katanya hujan nggak kelihatan. Dan sekarang dia membeli bohlam yang bisa dua warna. Ini bohlam limited edition, jadi ini kita sedang tes pasar ya, tipe H7 double cooper PCB juga, jadi sama teknologinya dengan Cree tadi ya, menggunakan chip dempet dan center chip, putihnya tetap di tengah dan center chip ya, chip dempet dan center chip. Ini tipenya H7 ya. H4 saya sudah punya, sedang tes pasar juga saat ini. H7, H11 nya belum. H11 nya belum double cooper yang sudah dites pasar ya. Versi yang bukan double cooper. Saya sedang menunggu yang versi double cooper untuk H11, H16, H8, H9 gitu ya. Belum ada. Nah, ini versi H7 dan H4 nya sudah turun. H11, H8 nya belum double cooper, cuma sudah versi chip dempet dan versi center chip ya. Kita akan coba nyalakan nih. Jadi ini bohlam 3 warna ya. 3 warna itu dalam arti bisa berubah warnanya. Kuning ya, kita lihat looksnya dulu bro ya. Kita mau show off nih. Kuning itu mencapai 3000 ya. Putih itu 3000-an juga. 3600 ya putihnya. Kuningnya 3300-an. Oh, sorry, putihnya 3300, 3012, putih kuningnya 3560, kuningnya adalah 3200. Jadi putih kuning lebih terang ya. Jadi bohlam ini sebenarnya istimewa sekali ya. Lebih terang dari Cree. Cuman ya kita nggak tahu performanya bagaimana gitu ya. Banyak justru di luaran yang bohlam yang lebih terang daripada Cree, banyak. Cuma chipnya bukan chip Cree, chipnya adalah chip CSP segala macam ya. Nah, chip CSP itu kita nggak bisa replaceable. Makanya kenapa saya lebih banyak menawarkan tipe Cree. Kenapa? Karena enak. Satu, sudah teruji awet. Karena endurance-nya chip Cree itu kita lihat di data spek di data sheet-nya gede. Dia bisa tahan temperatur panas ya. Dan dia tidak hanya dipakai di otomotif, jadi dipakai di lampu jalan, lampu rumah gitu ya, ada pakai chip Cree. Makanya kita lebih leluasa, atau saya lebih enak mempromosikan. Kenapa? Karena dia bukan hanya dipakai di otomotif, jadi dipakai di segala medan kalau mobil. Jadi istilahnya dia dipakai di rumah udah oke, kok udah enak, udah bagus gitu ya. Dipakai di rumah, di lampu industri juga istilahnya sudah terbukti gitu ya. Makanya di otomotif lebih bagus lagi, berarti lebih, jadi buktinya sudah ada performanya gitu ya. Nah, kalau chip-chip CSP begini kan chip yang didesain buat otomotif. Nah, dia hanya di lingkupnya di otomotif saja, dia tidak teruji untuk di rumah, di bangunan atau industri. Kenapa? Karena kalau kita ngomong lampu industri ya, pabrik misalnya pakai lampu begitu ya, dia nyalanya 24 jam kan, namanya pabrik ya. Jadi chip Cree itu udah istilahnya sudah terbukti lah performanya, daya tahannya, daya pakainya, segala macam, lifetime-nya. Karena namanya pabrik atau lampu rumah kan pemakaiannya lebih lama dibandingkan lampu otomotif. Lampu otomotif paling Anda jalan rata-rata mungkin sehari mungkin cuma 3 jam ya. Kalau Anda dipakai mobilnya buat travel, mungkin yang jalan malam terus ya, mungkin sehari jam terbangnya bisa tinggi. Tapi kebanyakan kan lampu otomotif untuk mobil Anda pulang kerja misalnya malam mungkin dipakai hanya 1-2 jam ya, rata-rata seperti itu. Jadi performanya kurang teruji. Kalau yang lampu buat industri nyala 24 jam atau buat lampu rumah Anda mungkin Anda nyala lampu mulai dari jam 6 sore ya, jam 5 lah ya. Jam 5 sore mungkin Anda tidur jam 10 atau jam 12, rentang itunya, jadi sehari kira-kira pemakaian 6 jam dan dia terbukti awet gitu loh. Nah, kalau yang CSP begini kan baru didesain buat mobil ya, seperti F3 juga kan pakai CSP, pakai F5 DHP pakai CSP, itu adalah chip yang didesain memang buat otomotif gitu ya. Nah, kalau itu rusak
buang ya, karena nggak ada spare partnya. Kalau Kri kita bisa replaceable ya. Memang saya juga sedang request ke pabrik, coba dong tolong lu satu bola 40 watt. Kenapa? Karena chipnya kan yang Kri tadi kan dua ya. Chip Kri itu adalah satunya itu 20 watt, 20 watt. Jadi mestinya satu bolam itu 40 watt, tapi terbaca cuma 30 watt. Jadi belum mentok gitu ya. Saya sebenarnya lagi mencari juga Kri yang ke pabrikan request yang mentok gitu ya. Jadi speknya 20 watt, 20 watt ya lu harus kasih bola 40 watt gitu. Setidaknya atau 38 lah. Ya, ngedrop 2 watt nggak masalah. Saya sedang mencari itu, saya sedang nego dengan pabrik ya. Jadi satu bolam H11 Kri atau H7 Kri itu harus 40 watt gitu ya. Jadi gaspol ya. Istilahnya mentok gitu ya. Jangan main di batas bawah terus 10% turunnya ya. Karena kenapa saya bilang sama pabrikan, lu banyak dibully oleh bolam-bolam yang ya seperti begini, CSP ya, chip size package, jadi chip yang buat otomotif gitu ya. Saya sedang menego sebenarnya ya. Oke, kita akan tes juga ya ini warnanya. Jadi kalau ada yang bertanya, wah Kri kalah ya, iya Kri mungkin kalau dibanding ini ya menang ini, cuman saya lebih pede pakai Kri. Kenapa? Lifetime ya, performanya ya, segala macamnya istilahnya sudah teruji ya. Nah kalau yang chip begini nggak pede aja gitu kalau saya mau ringkih lah istilahnya ya. Tapi ya ini juga bagus sih, kita makanya sedang tes pasar juga gitu ya. Kuning ya, ini wattnya adalah 28 bro. Jadi ini 28 sama sekelas dengan Kri juga. Tapi ini versi chip CSP, itu versi chip Kri yang segala medan. Jadi istilahnya lightingnya juga bukan cuma di otomotif ya. Di rumah, di industri, di perkapalan itu Kri juga sudah inilah teruji ya. Nah sedangkan chip CSP ini kan tidak teruji. Jadi maksudnya hanya didesain atau hanya dibikin buat dipasang di otomotif. Tidak bisa ini dipasang di rumahan ya. Chip ini nggak ada ya, beda. Ada juga 5370 seperti itu, yaitu untuk rumahan ya. Tapi kalau ini memang didesain buat otomotif ya. Namanya juga CSP, chip size package. Jadi memang Anda bisa searching di Google, cari informasi mengenai CSP itu ya, memang chip yang didesain buat otomotif ya. Jadi tidak ada didesain buat household, industrial gitu ya, nggak ada. Ya, oke. Ini masih harga promo ya. Jadi kalau Anda mau beli murah, masih murah bro, harga di bawah 1 juta. Ini speknya sebenarnya di atas 1 juta harganya ya. Jadi kita masih menjual harga modal ya. Karena kenapa? Buat tes pasar. Buat tes pasar kenapa namanya ada tes pasar? Karena saya meluncurkan bolam itu nggak asal bilang hari ini ada produk baru kita jual ya. Soft launching lah boleh dibilang ya. Ini sudah saya perkenalkan di Desember 2020, soft launching di Januari ya, kita coba jual pelan-pelan. Kita harus mendapatkan feedback dari customer. Oh bolamnya bagus gak? Oh bolamnya fokus gak? Oh daya tahannya bagaimana gitu ya. Misalnya kalau feedback itu bagus, kita misalnya dalam ini kita hanya jual 5, nah dari kelima orang itu inputnya bagus ya, baru kita bisa mantapkan menjual tipe ini gitu ya. Nah kalau yang seperti Kri ini 2 tahun bro, 2 tahun ya kita tes pasar ya, tidak ada komplainan, tidak ada istilahnya tidak ada keluhan ya segala macam. Barulah di tahun kemarin kita berani menjual ke pasar secara besar-besaran ya. Nah saat ini yang Anda beli adalah sudah teruji ya, teruji, mantap lah. Alhamdulillah sampai saat ini no komplain, no retur ya. Oke, begitu saja ya. Kita akan segera kirimkan hari ini. Jika Anda berminat bisa WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Anda bisa juga order melalui Bukalapak atau Tokopedia, silakan. Tapi saya hanya memegang di Bukalapak ya. Juragan Lampu nickname-nya, Anda bisa cari di Google. Bukalapak Juragan Lampu, atau di Shopee F3 Moto Lighting, itu adalah reseller saya. Tokopedia juga reseller saya, Juragan Lampu ya. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Oke, terima kasih. Selamat sore ya. Ini orderan yang akan kita kirim hari ini.
sore ini ya, orderan hari Sabtu. Ini di order untuk expander ya, Mitsubishi Expander ya, XHP 50 second generation 30 watt. Jadi ingat sekali lagi ya, syarat bohlam bagus itu menurut saya 1 watt dan looksnya gede. Kedua adalah stabil, ketiga adjustable, bonus 4 itu adalah bisa diservis, kelima adalah penampakan blank spotnya itu tipis ya, tipis dan tidak terlalu gelap ya. Nah, maksud tipis dan tidak terlalu gelap adalah hasil bayangan di depan ya. Bayangan di depan tidak boleh terlalu gelap ya. Gelapnya samar-samar saja dan tidak terlalu besar ya. Kalau watt dan looksnya ini 30 watt kelasnya memang ya, dan stabil ya. High dan low bergantian, posisi low dan high akan berasa ya. Ini low beam, ini high beam ya. Pemasangan tinggal PNP, Anda jangan lupa pasang dulu ininya, klipin, pasang karet, pasang bolam ya. Selesai, arahkan jam 11 dan jam 12 ya. Syarat ketiga kan adalah adjustable, bisa disetel. Nah, ini bolam bisa disetel ya, adjustable. Satu lagi juga, apa keuntungannya beli LED di kita dengan beli LED di luaran? LED di saya sebelum dikirim kita setting dulu ya, kalibrasi, kita suntikan thermal pass, bagian cut off-nya kita adjust ulang, ukur ketinggian bohlam ya, segala macam. Jadi sudah sesuai baru kita kirim ya. Kalau nggak sesuai kita nggak kirim ya. 29,6 wattnya terbaca di wattmeter ya. Ini untuk expander. Dan satu lagi di order untuk Livina ya. Kenapa hari ini sore agak sore, karena kita kalibrasi dulu ya, baru kita selesai kita kirim. Ini untuk Nissan Livina 2010 ya. Untuk Nissan Livina 2010 di mobilnya itu ada tutupnya ya, ada payungnya saya rasa nggak usah diutak-atik, tinggal pasang saja ini sama ya, 29,7 sama. Untuk Nissan Livina jangan lupa pasang dulu ininya, klipin, pasang karetnya, baru pasang bolamnya ya. Jadi keuntungannya apa? Sekali lagi, beli di saya adalah satu, sudah dikalibrasi, sudah disuntikan thermal pass tambahan ya. Maksudnya suntikan thermal pass adalah tambahan karena bawaan dari pabrik pelit ya. Jadi barang sampai tinggal pasang di mobil. Jika Anda butuh bantuan atau Anda butuh panduan, silakan WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Kita siap membantu. Jadi kalau ada problem atau apa, silakan WhatsApp saya ya. Jadi ini kita akan kirimkan secara cepat saja saya reviewnya, karena ini udah sore ya, sudah jam 6, kita mau segera kirim ya, segera kirim karena lamanya tadi saya dikalibrasi. Kalibrasi itu adalah mapas yang ininya nih, payungnya ini ya, payungnya ini. Oke, terima kasih sudah order, yang belum order ditunggu ordernya.